Halo anak-anak semuanya, senang rasanya kita bertemu kembali. Sebelum kita melakukan renungan, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, Tuhan datang, Tuhan hadir untuk memenuhi firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dengar-dengaran firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan berkati aktivitas hari ini, Tuhan berkati kami mendengarkan renungan. Dalam nama Putra yang Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema kita hari ini friendly indeed. Ayatnya terambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tema kita love is kind. Ya, mana yang lebih mudah? Mengasihi orang yang baik pada kita atau mengasihi orang yang berbuat jahat terhadap kita? Iya dong, tentu lebih mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, ya. Mana yang lebih mudah? Mengasihi orang yang kita kenal atau mengasihi orang yang tidak kita kenal? Ya, tentu lebih mudah kita mengasihi orang yang kita kenal. Ya, anak-anak, hari ini kita buka Alkitab kita, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sudah siap semuanya? Ayo dibuka dulu ayatnya. Lukas pasal 5 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 dah ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habis, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu?
Adakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali tentang bagaimana orang Samaria. Ya, pada suatu hari dia pergi berkelana, ada seseorang yang pergi berkelana. Tiba-tiba ada yang mengintip, oh, itu ada seorang saudagar yang kaya raya. Wah, ayo kita ambil barang-barangnya. Ayo, kamu mana barang-barangmu? Oh, jangan. Mana. Rebnya, dipukulinya. Sampai pingsan. Itu pingsan anak-anak. Waduh, bagaimana ini? Suatu kali, seorang imam ini lewat. Ya, mungkin imam ini baru saja beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukannya? Ada orang jatuh. Tapi dia melewatinya begitu saja. Melewati orang yang terluka, tidak menolongnya. Ada juga seorang Lewi. Beberapa lama kemudian seorang Lewi berjalan. Ada orang. Dia melewatinya. Pada seorang Lewi ini tiap hari dia bekerja di rumah Tuhan. Tapi tidak mau menolongnya. Satu kali, seorang Samaria melihat, oh, ada orang yang terluka. Anak-anak, orang Samaria ini orang yang dianggap kurang beribadah. Ya. Tapi begitu dia melihat ada orang yang terluka, apa yang dilakukannya? Dirawatnya lukanya, dibasuhnya lukanya, diobatinya lukanya, digendongnya, dibawa ke keledainya. Bayangkan. Kemudian diantarnya untuk penginapan untuk merawat lukanya. Diberinya orang ini untuk merawat lukanya. Dan dia pesan juga, suatu kali saya akan kembali ke sini, berapapun akan saya bayar. Wah, luar biasa ya anak-anak, seorang Samaria ini. Nah, kita mungkin sering mendengar cerita ini. Tapi ayo, hari ini hayati apa maksudnya. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ya. Menurut kalian, siapakah orang yang murah hati? Ya, tentu orang Samaria. Dia murah hati karena ia punya belas kasihan. Bagaimana kalau kalian di rumah? Bagaimana menunjukkan kemurahan hati kalian? Ya, kalian bisa hidup rukun dengan adik atau kakak, mau berbagi tugas untuk membantu orang tua, atau berbagi makanan, atau berbagi mainan. Di rumah pun kalian harus taat pada orang tua. Bagaimana kalau di sekolah dengan online? Taat juga pada peraturan sekolah. Tugas-tugas yang dilakukan secara mandiri tanpa harus diingatkan. Ya, itulah cara kalian untuk menunjukkan bahwa cara kita bermurah hati. Mari anak-anak, tunjukkan kemurahan hati. Terima kasih kalian sudah mengikuti renungan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Biarlah hari ini anak-anak bisa belajar untuk dapat taat dan juga memiliki kepedulian di rumah. Taat walaupun melalui pembelajaran secara online. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk melakukannya bahwa kasih memiliki kepedulian, kemurahhatian.
Terima kasih Bapa, berkati Papa Mama, berkati dalam pekerjaan beliau, apapun yang diusahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih untuk hari ini firman-Mu, biarlah anak-anak mulai dari kecil memiliki kemurah hatian. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan memberkati kalian semua.